Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat tersebut, dengan rahmat tersebut, dengan hidayah tersebut, kita masih berada di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam teruntuk uswah dan qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa, para pendengar program Rumahku Surgaku di Radio CFM 105,8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir masa depan ini sangat penting sekali. Seringkali kita menganggap bahwa hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang menakutkan, atau yang menjadi rintangan bagi kita itu adalah faktor eksternal. Tapi jarang kita menyadari bahwa ada faktor internal dalam diri kita sendiri yang menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi pribadi yang bahagia, yang menjadi penghambat bagi kita menjadi pribadi yang sukses, yang menjadi penghambat bagi kita untuk menelurkan karya-karya, prestasi-prestasi yang itu bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, yang paling banyak kemanfaatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi justru yang paling berat sebetulnya adalah bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, bagaimana kita memanage emosional, prinsip, pandangan kita ke depan. Seringkali kita dibatasi oleh pandangan dari diri kita sendiri, visi kita yang sangat pendek, misi kita yang gegabah, yang tidak terarah. Nah, ini yang sering membuat kita itu seakan-akan kerdil. Jadi kalau kita teruskan kepada satu titik, maka titik itu sebetulnya adalah mindset, pola pikir. Ya, pola pikir. Apa kaitannya dengan masa depan? Banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa masa depan itu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan lebih familiar lagi, masa depan itu adalah masa tua. Masa tua. Jadi 99,9% para pasangan menganggap bahwa masa depan itu adalah masa-masa tua. Kalau kita bekerja, masa-masa pensiun, masa-masa menghabiskan waktu bersama cucu. Begitulah kira-kira yang ada di dalam frame berpikir kita secara umum. Saya katakan ini tidak salah tapi tidak tepat. Tidak salah tapi tidak tepat. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, itu memang masa depan. Masa depan dalam jangka pendek. Jangka pendek artinya sesuatu yang sangat terbatas, ya, limited time, waktunya terbatas, dibatasi. Cobalah kita berpikir, masa depan itu sebetulnya adalah bukan masa tua, tapi masa depan itu adalah kehidupan kita di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itulah masa depan. Selagi kita di dunia ini sebetulnya adalah masa di mana kita berjuang, masa di mana kita menanam kebaikan-kebaikan, menabur biji-biji
kebermanfaatan bagi banyak orang. Seperti halnya petani, maka di dunia ini adalah masa menyemai bibit, kemudian menanam, ya kan, masa menanam, kemudian masa memupuk dan mengatur air agar padi tadi bisa berbunga, berbuah dan menghasilkan gabah yang banyak. Itu di dunia. Jadi fase kehidupan di dunia itu adalah fase di mana kita menanam, fase di mana kita berbuat. Dan masa depan yang sesungguhnya itu adalah masa di mana kita itu menikmati perjuangan kita, menikmati kerja keras kita, menikmati tetesan keringat kita. Makanya surga itu maknanya adalah nikmat. Jannah itu nikmat. Tidak ada lagi usaha di sana, tidak ada lagi yang namanya perjuangan, tidak ada lagi yang namanya duka, tidak ada lagi yang namanya air mata, tidak ada lagi yang namanya lelah, tidak ada lagi yang namanya cemas, khawatir, takut, bimbang dan segala macam. Yang ada adalah senang, nikmat, bahagia. Jadi saya tekankan kembali kepada kita semua untuk kita perbaiki atau kita betulkan mindset kita bahwa masa depan yang sesungguhnya itu adalah masa atau fase di mana kita menikmati dari hasil-hasil perjuangan kita, kerja keras kita, mungkin penderitaan hidup yang kita lalui, yang kita lewati. Di mana itu masa-masa menikmati itu? Di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita di Jannatul Firdaus. Mungkin itu sebagai pengantar, Hafiz. Pendengar program Rumahku Surgaku yang berbahagia, sebelum saya menjawab ini, saya teringat akan sebuah kisah, ya, kisah yang sangat menarik sekali, ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir, itu ya. Jadi beliau bernama Syekh Ali Tantawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah pakar fikih juga pakar hadis juga. Nah, Syekh Ali Tantawi ini berkata, waktu dia masih kecil, jadi orang tuanya bilang, anakku, ayo belajar yang rajin agar setelah lulus dari madrasah ini, SD, engkau bisa melanjutkan ke madrasah sanawiyah yang favorit di Mesir ini, sehingga dia belajar dengan rajin, ikut les sana sini, dan beliau pun masuk di MTSN yang favorit di Mesir ketika itu. Nah, setelah masuk di MTSN ini, orang tuanya bilang, ayo belajar yang lebih rajin anak, demi masa depanmu, demi masa depanmu yang lebih baik. Dia pun belajar karena dia adalah anak yang patuh, ya, anak yang penurut, dan memang begitulah seorang anak, ya, bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tua ini perlu diteladani. Nah, Syekh Ali Tantawi ini pun belajar yang giat, yang rajin, sehingga nilainya lulusan terbaik, ya, dari MTSN ini selevel SMP, ya, sehingga dia belajar lulus terbaik, dan orang tuanya bilang, ayo belajar lebih rajin lagi nak, sehingga kamu bisa masuk SMA favorit di Mesir ini. Dia pun belajar dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, ya, dengan doa kedua orang tua, dia pun bisa masuk ke SMA idaman ini. Luar biasa sekali. Nah, setelah di SMA beliau berprestasi, ini luar biasa, ulama berprestasi ini juara terus, ya kan. Dia pun belajar lebih gigih lagi, dan orang tua bilang, ayo nak belajar lebih hebat lagi agar kamu bisa lulus di Al-Azhar University. Luar biasa, ya, Universitas Al-Azhar yang terkenal itu. Dan alhamdulillah beliau pun lulus, ya kan. Setelah kuliah di Al-Azhar, ya, saat kuliah orang tuanya bilang, belajar lebih rajin, raih nilai yang tinggi untuk masa depan yang lebih baik, untuk masa depanmu. Dia pun bisa lulus dari Al-Azhar itu dengan nilai terbaik, mumtaz. Kemudian setelah lulus dia pun dapat pekerjaan, ya kan, dapat pekerjaan seperti yang diharapkan oleh orang tua. Nah, saat sudah bekerja, orang tua juga bilang, ayo nak, cari pasangan yang lebih baik untuk masa depanmu. Pasangan yang soleh, yang cantik, keturunan
keturunan bangsawan yang kaya raya dan segala macam. Dia pun alhamdulillah bertemu dengan jodoh seperti yang diimpikan oleh orang tuanya. Setelah berkeluarga, si orang tua ini masih bilang nih, mudah-mudahan kamu dapat anak yang soleh-soleha untuk masa depanmu yang lebih baik. Terus setelah dia punya anak dan anak ini menikah, artinya dia kan mau punya cucu nih. Dia juga teringat dengan bayang-bayang kata masa depan. Setelah punya cucu, ya kan? Dia berdua sama istrinya, dia berpikir, apa sih sebetulnya masa depan itu? Dulu waktu saya masih sangat kecil, masih waktu kecil ya, sekolah dasar gitu, orang tua saya bilang masa depan, sehingga saya bisa masuk SMP, masa depan, bisa masuk SMA, masa depan, kemudian kuliah, masa depan, dapat pekerjaan yang baik, masa depan, berkeluarga, punya anak, dan bahkan sudah punya cucu. Di usianya yang sudah 70 tahun, beliau masih bertanya, apakah itu masa depan? Nah, sehingga jawabannya beliau mengatakan, masa depan yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, bukan capaian-capaian yang kita dapatkan di dunia ini, bukan kekuasaan juga, bukan juga harta yang banyak, bahkan juga bukan pasangan yang semlohai dan segala macam, bukan itu. Tapi masa depan itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi pemirsa pendengar program Rumahku Surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa depan yang sesungguhnya itu adalah akhirat kita. Bagaimana nasib, bagaimana nanti kira-kira kehidupan kita di akhirat? Apakah seindah di dunia ini? Atau jangan-jangan kalau di dunia kita ini hidup penuh dengan banyak persoalan, di akhirat jauh lebih berat. Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu cermin untuk akhirat. Kalau dunia ini banyak masalah, ya kan, pikiran tidak tenang gitu, persoalan datang bertubi-tubi, tidak ada ketenangan sama sekali, ya kan, as-sakinah dalam rumah tangga tidak didapatkan, sama pasangan itu sering cekcok gitu kan, sering berbohong, ya kan, menyembunyikan sesuatu gitu. Ini tanda-tanda yang tidak baik, ya. Atau anak yang tidak seperti yang kita harapkan, yang mestinya kita berharap menjadi anak yang soleh, ternyata anak ini jauh dari yang kita harapkan. Nah, atau kita di dunia ini penuh dengan istidraj, ya kan? Kita menyadari bahwa kita jauh dari Allah, tapi rezeki datang begitu banyak gitu, seperti air hujan aja, seperti air bah yang turun gitu. Apa yang dipegang jadi rezeki, jadi uang, jadi emas, jadi uang, jadi emas. Sementara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya ya lewat program ini saya sampaikan bahwa orientasi hidup seorang muslim itu adalah akhirat. Karena akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini kita berbuat, di dunia ini kita berjuang, di dunia ini kita berkarya, di dunia ini kita menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi binatang, bagi hewan, bagi alam dan lingkungan kita. Itulah yang semestinya ada dalam mindset kita, pola pikir kita. Bagaimana kita terus bisa berbuat, bisa menabur kebaikan yang nanti kelak akan kita panen, dan itu untuk diri kita. Nah, pemirsa program Rumahku Surgaku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, ya kita mungkin sudah banyak hafal dan sudah sering mendengar, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya engkau memperhatikan, mempersiapkan untuk hari esokmu, untuk masa depanmu. Artinya kita itu perlu bersiap-siap, perlu mempersiapkan segala hal yang itu berkaitan dengan masa depan kita, dengan akhirat kita. Wattaqullah,
Ya kan, 2 kali Allah mengatakan wattaqullah. Di awal tadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu mesti lisannya baik. Orang yang bertakwa itu sikapnya baik. Orang yang bertakwa itu perbuatannya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji gitu. Segala hal yang dikerjakannya itu tidak keluar dari syariat, apa yang ditentukan oleh Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita persiapkan, perlu kita punya planning, punya perencanaan. Di usia kita contohnya yang 40 tahun, saya mesti menunaikan kewajiban naik haji ke Mekah. Ya, contohnya begitu. Ya kan, di usia kita mungkin yang masih muda ini ya. Misal kalau saya usia 25 menikah, ya alhamdulillah 25 menikah. Usia sekian 30 contohnya, membantu orang tua, menyekolahkan adik dan segala macam. Kita harus punya planning kebaikan. Intinya begitu. Contoh, di usia saya 45 tahun, saya sudah bisa atau saya merawat 10 anak yatim. Itu misalnya, ya kan? Di usia 50 tahun saya akan sudah merawat 50 orang anak yatim, contohnya. Di usia saya yang sudah 50 tahun, saya sudah berdakwah ke berbagai daerah, contohnya. Atau saya sudah menulis kitab atau buku 10 judul. Harus ada planning semacam itu, harus ada. Saya menikah dan mudah-mudahan Allah memberikan anak dan semua anak saya menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Jadi target semacam ini, planning semacam ini harus dimiliki oleh pasutri, pasangan suami istri. Anak saya yang nomor 1, saya berdoa kepada Allah dan saya berupaya dia hafiz Quran, kelak menjadi ulama hadis. Contoh. Anak saya yang nomor 2 kelak akan menjadi dokter juga hafiz Quran. Anak saya yang ketiga akan menjadi tentara dan juga hafiz Quran. Anak saya yang keempat kelak nanti akan menjadi guru dan bla bla bla. Harus ada planning macam itu, ya. Planning itu kan bagian dari husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Tatkala kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah ada di dalam prasangka itu. Namun tatkala kita berprasangka buruk, sedikit-sedikit udah putus asa, sedikit-sedikit udah mengeluh, sedikit-sedikit sudah mengumpat, sedikit-sedikit sudah nyalain Allah, ya kan, menyerah, patah arang dan segala macam. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh kita miliki sebagai seorang muslim. Nah, makanya kepada para pendengar program Rumahku Surgaku, saya mengajak mulai dari sekarang, milikilah planning untuk akhirat. Orientasi itu penting. Saat kita mengejar dunia belum tentu kita dapatkan. Dan akhirat sudah pasti tidak akan didapatkan. Iya. Namun tatkala kita mengejar akhirat, orientasi hidup kita adalah akhirat, yang sebetulnya kita sudah berada pada koridor yang benar, karena masa depan itu adalah akhirat. Maka di dalam banyak ayat Allah juga mengatakan orang yang orientasinya akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunia akan mengikutinya, dan dunia pasti akan mengikutinya. Nah, maka jamaah sekalian, para pendengar program Rumahku Surgaku yang berbahagia, seperti yang sudah dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang gagal dalam merencanakan sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Masya Allah. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi dalam hidup ini, saat kita hidup tidak terorganisir dengan baik, maka yang menang adalah nafsu, yang menang adalah syahwat, yang menang adalah kemaksiatan atas diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus punya planning yang jelas. Mungkin kira-kira begitu, Hafiz.
Mungkin ini pertanyaan dari Anda pribadi bisa, atau mungkin dari teman-teman di luar sana juga nih, yang sekarang yang sibuk dengan mungkin kita semuanya sebagai generasi Z atau generasi milenial ya Seth, ya? Iya. Nah, di luar sana, misalnya kita taat bekerja sama agama kita, dan kita tetap menjaga diri kita dengan tidak terlampau jatuh dengan pergaulan-pergaulan seperti yang minuman keras ataupun bukan menggunakan obat-obatan. Ketika kita teguh dengan pendirian kita, tapi lingkungan seakan-akan membuat kita soalnya itu apa paling juga ntar di rumah kayak gimana gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang milenial itu bagaimana sih menanggapi hal seperti itu, agar kita tetap fokus dengan tujuan kita, tetap berorientasi kepada akhirat, namun tidak melupakan dunia kita juga. Iya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang sama-sama positif. Artinya positif dalam arti bukan positif COVID ya. Artinya orang yang memiliki aura kebaikannya itu tinggi gitu, atau setidaknya samalah dengan kita gitu ya. Makanya di dalam banyak hadis, bahkan hadis ini dijadikan tembang oleh para wali songo yang judulnya Tombo Ati. Tombo Ati, obat hati, ya kan, moco Quran lan maknani, bacalah Al-Quran beserta artinya. Kemudian zikir wengi ingkang suwe, berzikirlah yang banyak, yang panjang. Itu kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran la'allakum turhamun, contohnya. Jadi sesuai sekali. Kemudian yang ketiga, ya kan, wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang-orang baik. Nah, penting sekali. Jadi kita harus mencari lingkungan yang membuat kita menjadi hebat, ya kan. Kalau kita bergaul dengan para penjual minyak wangi, maka setidaknya kita kecipratan wangi. Kalau nggak kecipratan, setidaknya kita mencium bau wangi. Gitu. Tapi ketika kita bergaul, contohnya itu dengan para pandai besi, ya kan, kalau di dalam hadis kan begitu perumpamaannya, maka kita akan setidaknya nanti itu mencium bau besi yang dibakar. Atau kalau lebih dekat lagi, kita pun nanti akan kecipratan apinya itu, gitu kan, badan kita juga jadi bau dan kita juga sakit. Jadi penting mencari teman yang baik. Kalau kita pengen contohnya tahun ini saya hafal 20 juz, maka carilah orang yang punya semangat, punya giroh untuk menghafal Quran, atau setidaknya dia udah hafiz Quran. Wah, tahun ini atau 2 tahun yang akan datang saya pengen jadi mahasiswa berprestasi, maka berkumpullah dengan mahasiswa-mahasiswa yang rajin gitu, mahasiswa-mahasiswa yang memang auranya positif semua gitu. Jangan bergaul dengan teman-teman yang malas, jangan bergaul dengan teman-teman perokok gitu, atau penjudi, suka pacaran dan segala macam. Itu akan membuat kita akan down secara prestasi. Oleh karena itu penting, ya kan, di dalam hadis juga bisa kita lihat, untuk melihat seseorang maka lihatlah siapa temannya, dengan siapa dia bergaul, ya kan. Nah, oleh karena itu lingkungan itu sangat penting dan sangat menentukan akan kesuksesan diri kita. Sukses di sini kata Imam Syafi'i, orang mengatakan kalau sukses itu apa? Sukses kalau simpanan di banknya banyak, ATM-nya padat gitu, miliaran bahkan triliunan. Tidak peduli bagaimana caranya, menghalalkan segala cara, yang penting duitnya banyak. Ya, orientasi seperti ini kan banyak, di mana dia itu tidak menghargai proses, tapi yang dihargai adalah hasil. Nah, mayoritas makhluk ya, penduduk bumi ini, dia tidak akan melihat perjuangan kita, ya kan. Yang dia lihat adalah hasil, apa yang ada di depan matanya, ya kan. Ketika kita contohnya membawa motor dengan membawa mobil, itu penilaiannya pun akan beda. Dan kita sebagai orang yang
futurist ya, artinya berpikir untuk masa depan. So masa bodoh saja dengan itu. Kita fokus dengan impian kita. Impian kita apa? Adalah Jannatul Firdaus. Juga bisa untuk belajar bersikap bodoh amat juga. Iya. Ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Waalaikumsalam. izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dengan istilah masa depan untuk capaian dunia? Salam untuk anak-anak SMP Putri Ade Salah yang sedang menjalani ujian. Oh iya, semangat ya buat teman-teman Ade Salah yang ujian. Syukuran Ustaz. Iya. Jadi begini, di dalam hidup itu Islam menyajikan kepada kita konsep yang sangat hebat menurut saya, itu tawazun. Artinya seimbang. Ya, ada orang yang mengatakan saya mengejar akhirat, sehingga dia tidak mau lagi bekerja gitu ya. Dia pagi, siang, malam sibuk sholat. Ini gak tawazun, ini gak seimbang. Ada yang salah. Kita ingat ya, Rasulullah SAW pernah mempersahabatkan, artinya dia mempersaudarakan dua orang sahabatnya, ya. Yang satu namanya Salman, yang satu lagi namanya siapa, mohon maaf nanti saya mungkin di ini saya lupa, Tolha atau siapa. Jadi si sahabat ini ya kan, dia sudah berkeluarga, ya kan? Dia mulai dari pagi, siang, malam, ya kan? Siangnya dia berpuasa, malamnya dia sibuk dengan tahajud, sehingga dia tidak mendekati lagi istrinya. Istri itu nggak didekati, dan itu bukan dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, sampai-sampai istrinya ini mengeluh, kenapa nih suami nggak mau mendekati saya lagi, gitu ya? Nggak mau, ada apa? Ada persoalan apa, gitu ya? Nah, sehingga dia mengadu kepada saudaranya yang bernama Salman Al-Farisi. Ya kan? Tengoklah saudaramu itu. Seolah-olah dia tidak lagi membutuhkan dunia. Tidak lagi pernah menyentuhku gitu. Siang dia berpuasa, malam dia sibuk dengan tahajud dan baca Quran. Maka Salman Al-Farisi memberinya nasihat. Ya kan? Dia memberinya nasihat, setiap badanmu itu juga memiliki hak. Ya kan, istrimu juga memiliki hak atas dirimu, anak-anakmu ada haknya atas dirimu. Begitu juga dengan masyarakat. Sehingga yang disampaikan itu adalah keseimbangan, harus seimbang. Jadi begini, kita harus berbuat yang banyak. Bahkan kata Nabi, kalau besok kiamat, kalau masih bisa nanam pohon, tanamlah pohon itu. Artinya teruslah berikhtiar. Kalau kita kerja ya seperti biasa kerja, cuma kerjanya itu kita niatkan lillah billah fillah. Nah itu, ini kuncinya di sana, ya kan? Bahkan tidur pun akan menjadi amal ketika diniatkan karena Allah. Apalagi bekerja. Kita bekerja kan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, ya kan? Kebutuhan anak istri kita. Istri juga begitu. Dia melayani suami dengan baik, itu dalam rangka dia mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Dia bersikap hormat, taat, itu dalam rangka dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh para istri untuk taat kepada suaminya, untuk menghargai, menghormati suami, untuk mencintai suami sepenuh hati. Sama, seorang anak mengabdi kepada kedua orang tua, karena itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat, luruskan niat. Ya kan, benarkan niat kita itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Nah, sekalipun kita digaji, iya. Kita contohnya seorang guru, setiap tanggal muda kita mendapatkan gaji, itu hak kita. Nah, tapi proses yang kita lewati itu akan bernilai ibadah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bernilai ibadah. Tidak akan ada putus-putusnya ketika kita melakukan itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya demikian. Nah, yang repotnya lagi itu orang yang memiliki ambisi dunia, di mana dia meraih dunia itu semata-mata untuk dirinya. Contoh, dia pernah dulu itu ditertawakan temannya karena mungkin kemiskinan, mungkin karena kebodohan,
ya kan? Mungkin dulu jauh dari pelosok gitu, dibilang kampungan, sehingga dia pun akan merubah penampilannya dengan penampilan kota gitu ya. Beli mobil mewah gitu, HP mewah. Ada saatnya di mana dia menemui teman-temannya dengan penampilan yang serba mewah tersebut. Ini kan dendam yang menurut saya duniawi, ambisi duniawi. Ada juga orang itu mengejar cita-cita, ya maaf, contoh, saya akan menjadi seorang dokter. Kenapa? Saya pengen menjadi orang kaya. Saya pengen nanti semua orang tahu bahwa saya adalah orang-orang yang berstatus tinggi. Artinya apa? Yang dikedepankan adalah ego. Silakan, kita mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi ustadz dan segala macam, jaksa, hakim, silakan. Tapi semua itu kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari ya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridho dengan Allah, Allah ridho dengan kita, begitu. Gitu, Fis. Sehingga kita menjadi pribadi yang la'allakum tuflihun, ya kan, menjadi pribadi yang beruntung, turhamun dan segala macam. Gitu. Oke, itu ya jawabannya di isi ya, semoga menjawab pertanyaannya. Dan ini tentunya dalam niat kita nggak cuma cukup kita bersihkan kebaikan kita niatkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustaz, berhubung sudah hampir 60 menit kita menemani dengan biasa pada pagi hari ini, mungkin kita bisa berikan segmen dan juga kesimpulan pada pagi hari ini, Ustaz. Iya. Kepada saudara-saudaraku sekalian, pendengar program Rumahku Surgaku yang berbahagia, mari kita bermujahadah, artinya kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita saat ini, kita jadikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pahala dari Allah, kita berharap ampunan dari Allah. Dengan demikian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan setiap kebaikan kita bernilai ibadah dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian orang semacam inilah yang memahami tafsir masa depan yang sesungguhnya. Terima kasih. Jadi keluarga sedia, berbincang kita pada pagi hari ini mengenai tafsir masa depan. Semoga menambah pengetahuan kita dan mungkin menambah kecintaan kita kepada agama kita sekarang. Jadi keluarga sedia, insya Allah kita bakal bertemu kembali di pekan depan di program yang sama di Rumahku Surgaku, dan untuk saat sekarang kita pamit dulu di ruang Anda. Ya, itu dengan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.